اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد لبغاد يا مولاي علقه قوية زاحج بابك واشوف لي فقران بيني وانت يا ربنا تعلم بما في طوية كانك داري بما في الظاهرة والخفية وإن عصينا وسيرنا في الطريق العقية فلنلاق جود يغفر ذنبنا والخطيئة زاحت بابك وقول منك يبقى عطية يا الله اسلك بنا نهج الطريق السوية في طريق النبي وسادة شاذلية يا مجيب استجب وعد البشار بهنيا واسله أعمالنا يا ربنا وطويا واكفنا شر الهوى والدنيا في قفلهم ومعهم في الجنان العليا عند الله النبي المختار خير البرية فاخدنا بالنبي هو كنزنا والخبية لدعاك الدجي في الحاجمين نهبتيا وإن دعيناه للمال ويوزي للبنية ولفصلوا عليه النهما بالسرية الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه أما بعد. Biasanya baca kalamnya Habib Ahmad bin Abdurrahman As-Sagaf. Karena tas kitabnya tidak kebawa kelupaan, mungkin saya menyampaikan apa yang pernah saya dengarkan dari orang tua saya, guru-guru saya. Saya pernah mendapatkan satu nasihat. Waktu itu saya disuruh buka kitab Sabilul Ibtikar di
kitab yang dikarang sama Habib Abdullah bin Alawil Haddad tentang kenapa anak bayi kalau lahir itu nangis. Anak bayi kalau lahir langsung menangis. Disebut ada di situ karena dipukul sama setan. Semua manusia ini tidak bebas dari pukulan setan ketika lahir. Kalau zaman sekarang kalau tidak nangis disuruh nangis sampai disuruh nangis. Dikatakan hikmahnya karena dipukul sama setan. Nah, akhirnya ketika dipukul sama setan maka disunahkan untuk diadani. Artinya apa? Kalau diganggu sama setan, maka anak ini akan dikembalikan lagi ke Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nanti manusia itu kalau sudah meninggal ditaruh ada di bawah tanah. Orang tua tidak mampu apa-apa lagi. Maka diadani lagi. Diadani artinya apa? Dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalam ini sedikit singkat tapi penuh hikmah, penuh makna. Yang pertama, manusia itu tidak akan bisa aman dari gangguan setan. Karena setan itu mengganggu dari awal lahirnya manusia. Manusia ini lahir langsung diganggu sama setan. Innama yad'u hisbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Setan itu ngajak golongannya untuk barang-barang masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jangan pernah aman dari gangguan setan. Dan setan itu lebih pintar dari manusia. Setan dalam menipu manusia jauh lebih hebat dari manusia. Setan itu berstruktur, dia punya struktur seperti manusia. Ada presiden, ada wakil presiden, ada menteri, ada semua dia punya struktur. Dia hebat. Kalau manusia masih ada istirahat. Tapi kalau setan tidak pernah istirahat untuk ngajak manusia masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya dibilang kalau setan itu pengganggu rumah tangga namanya setan dasam. Setan itu namanya setan dasam. Apa setan dasam ini tugasnya apa? Yang pertama ganggu rumah tangga. Ya apa caranya? Laki tidak cinta sama suami. Suami tidak cinta sama laki. Ya apa ceritanya? Yang laki tidak nafsu sama yang perempuan. Perempuan tidak nafsu sama yang laki. Dibuka semua kekurangan perempuan. Itu namanya setan dasam. Dan itu sudah ada strukturnya dari setan. Iblis ini punya struktur lebih dari manusia. Lebih hebat. Kalau kita umur 60 mati, kalau setan ribuan tahun umurnya. Kemudian dalam rumah tangga, setan punya langkah namanya takhbib. Apa itu takhbib? Takhbib ini setan munculkan orang untuk merusak rumah tangganya orang. Jadi ada orang yang ketiga untuk merusak rumah tangganya orang. Itu langkah-langkah setan. Itu namanya langkah-langkah setan. Makanya kita harus kenal bahwa musuh kita ini adalah setan. Orang Islam ini bukan musuhnya kita. Musuhnya kita ini adalah syaitan. Dan teman-temannya setan, penguat-penguat setan. Apa penguat-penguat setan? Syahwat, nafsu. Apa itu nafsu? Nafsu itu yang minta selalu punya keinginan-keinginan. Keinginan ini, keinginan itu ya. Awalnya nafsu itu bilang inna nafsa la'ammaratun bisu. Nafsu itu pertama ngajak kejelekan. Nanti kalau nafsu ini dididik, dibenarkan, maka turun dari yang selalu ngajak kejelekan ke nafsu yang namanya an-nafsul lawwamah. Nafsu yang kalau kita melakukan kejelekan ada penyesalan. Jadi kalau amarah itu hobinya melakukan kejelekan. Hobinya melakukan kejelekan itu namanya nafsul amarah. Kalau dibenarkan, dididik, maka akan menjadi lawwamah. Lawwamah itu kalau kita melakukan kesalahan ada penyesalan. Dia selalu mencela ketika melakukan kesalahan. La uqsimu binafsil lawwamah dalam Al-Quran. Kalau dididik lagi dari lawwamah akan jadi nafsul mulhamah. Nafsu yang Allah Ta'ala kasih ilham. Allah Ta'ala kasih tahu. Ini lakukan, ini tinggalkan. Ini deketi, ini jauhi.
Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. Itu berarti nafsul mulhamah, peringkat ketiga. Kalau dididik lagi, maka menjadi nafsul mutmainnah. Nafsul mutmainnah ini sudah tidak berteman dengan hal-hal yang jelek. Kalau kelihatan ada perempuan buka aurat, kemudian kulitnya putih, kemudian cantik, dia tinggalkan bukan karena dia nahan, dia maksa, enggak, tapi karena emang sudah tidak bisa campur antara air sama minyak, antara maksiat sama taat. Itu namanya nafsul mutmainnah. Kalau manusia ini sampai ada di nafsul mutmainnah, maka dia selalu merasa tenang kalau melakukan kebaikan. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan berzikir sama Allah, hati manusia, kehidupan manusia akan tenang. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan. Kalau sudah mutmainnah, dididik, maka jadinya radiyah, yang selalu ridha dengan Allah Ta'ala. Seperti omongannya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, wa kullu fi'lik jamil. Semua yang dikasih sama Allah indah, ridha dengan apa yang Allah tentukan. Radhi nasibi wa man yardha yanalal maram, kata Habib Abu Bakar bin Ali Al-Masyhuri. Ridha itu adalah bagianku. Barang siapa yang ridha dengan apa yang Allah tentukan, dia akan sampai dengan apa yang ia inginkan. Dari ridha maka menjadi mardiyah, diridhai sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya nafsu. Nah ini, kita ini jarang dengarkan ilmu kayak gini, jarang dengarkan nasihat kayak gini. Kenapa? Tidak ada yang ngajarkan. Kalau seandainya manusia ini mengenal setan, manusia ini mengenal nafsu, manusia ini mengenal hawa, manusia ini mengenal dunia, maka tidak ada manusia yang bertengkar. Semua akan berbuat baik. Jadi musuh nomor satu ini apa? Setan. Dikuatkan dengan nafsu. Setan dikuatkan dengan nafsu. Nafsu ini kalau jelek, dididik, maka bisa menjadi baik, ya. Maka bisa menjadi baik. Dikatakan orang soleh itu dia ngomong, saya lebih baik, saya jauh lebih baik qiyamul lail, sholat ada di malam hari, daripada saya harus tidur ada di malam hari. Walaupun saya capek, saya pusing, saya sakit. Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bih. Itu Habib Hasan bin Shalih, beliau pernah sakit humma syadidah, dia sakit panas, sangat panas, sampai ditutup 3 selimut. Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar. Selimut yang paling atas itu kalau dipegang hangat. Kalau dipegang hangat. Karena apa? Saking panasnya badannya Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar. Ya, sampai orang kayak sudah hampir tidak sadar gitu. Tapi kalau sudah akhir malam dia pukul. Ya nafsu gumi lillah. Nafsu yang jelek, ente berdiri. Diri. Ini namanya nafsul mutmainnah. Itu jalannya habaib, ya. Allah Ta'ala itu dikatakan di dalam hadis qudsi, innallaha yanzilu ila sama'i dunya. Ya, Allah Ta'ala itu di akhir malam turun ada di langit bumi, artinya dekat. Rahmat Allah turunkan ada di langit pas atasnya kita ini. Kemudian Allah berseru, hal min mustaghfirin. Ayo, ini sekitar 1:30. Allah Ta'ala ngomong, hal min mustaghfir. Ada yang mau minta ampun? Ada yang pernah merasa dosanya banyak, minta ampun? Fa'aghfirullah, saya ampuni. Hal min ta'ib, ada yang mau tobat? Sahabat yang mau tobat, tak terima tobatnya. Hal min talibi hajat, ada yang punya hajat? Ada yang punya hajat. Dulu habaib, saya punya kakek dan antum yang punya kakek ini, dulu kita punya kakek. Ini tahu makna hadis ini. Tidak pernah meninggalkan qiyamul lail. Jadi dia tidak pernah meninggalkan qiyamul lail. Dia tahu. Wal'an sekarang Allah Ta'ala turun dan Allah Ta'ala menyeru. Ada yang mau tobat, ada yang mau istighfar, ada yang punya hajat. Dia bangun. Masuk ada di kamar mandi. Dulu tidak ada lampu. Dulu tidak pakai lampu. Dia ngidupkan kayak lilin, terus apa namanya, kalau kayak bakso itu loh. Storking, teplek, ya. Bawa kamar mandi, nyiapkan buat kopi. Kopi itu bukan buat majelis, kalau buat qiyamul lail, ya. Itu yang pertama Abul Hasan Asyadili. Dia pakai buat kopi. Buat kopi itu numbuk sendiri. Habaib itu dulu numbuk sendiri. Jadi belum tidur sudah numbuk. Tok. Kenapa anak bisa ngomong gini? Karena anak punya apa cerita abahnya, Habib Abdul Qadir bin Husain.
Dia menciptakan apanya? Itu numbuk dulu. Dia numbuk dulu, habis itu baru sholat dia mulai. Habis itu sampai dia ngomong, sebagian di antara mereka ngomong, ma qammani mundu arba'ina salah illa tulu al-fajr. Anda tidak pernah sumpah hidup ada di dunia ini. Selama 40 tahun Anda tidak pernah sumpah. Kecuali kalau sudah terbit matahari, Anda harus bertemu sama orang, Anda harus urusan sama orang, Anda harus ini baru Anda sumpah. Kalau sudah malam, orang sudah tidur, oh itu sudah nikmat. Itu berarti sudah nikmat. Baini wa bainallah. Ini antara saya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu orang-orang dulu ya. Makanya jadi wali, jadi orang soleh, jadi aulia, jadi sulaha, a'immah. Kalau antum lihat ada bacaan-bacaan mereka dalam qiyamul lail, oh aulia itu lebih mesra dengan Allah lebih dari sama istrinya. Ya, lebih mesra sama Allah lebih dari istrinya. Mereka berkata di salah satu bait syairnya, apa namanya? Apa? Labistu thawbar raja'i wan nasu qadragadu. Wa bittu ashku ila maulaya ma ajidu. Wa qultu ya amali fi kulli naibatin wa man alaihi li kashfi dhurri a'tamidu. Berhasil panjang. Dia ngomong labistu thawbar raja'. Aku sekarang memakai pakaian harapan. Wan nas qadragadu. Manusia di saat ini tidur. Itu dibaca di akhir malam. Wan nasu qadragadu wa bittu ashku ila maulaya. Aku sekarang bermalam lagi mengadu kepada Tuhanku. Ma ajidu apa yang terjadi dalam kehidupanku. Wa qultu ya amali fi kulli naibatin. Dan aku katakan ya amali, wahai tempat harapanku di setiap permasalahanku. Faman alaihi likashfi dzurri a'tamidu. Wahai tempat aku bersandar untuk menyelesaikan segala permasalahanku. Segala problem kehidupanku, aku bersandar kepada Allah. Waqad madattu yadi bidzulli mubtahilan. Ilaika ya khairu man muddat ilaihi yadu. Aku telah mengangkat saya punya tangan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan merendah, hina. Wahai tempat sebaik-baik tempat untuk tangan diangkat, untuk tangan meminta. Untuk tangan meminta. Ini habaib zaman dulu ya. Kalau ana sama itu wallahu alam. Jam 2 malam ada di mana? Wallahu alam. Allah ya'riful haqiqah. Ini orang yang tahu makna kehidupan. Orang yang tahu makna kehidupan. Nah, makanya butuh ya. Kita ini butuh ala kulli hal. Ada di Sampang ini ada Majelis Mahmud, ada Alawin yang terus mengingatkan kita kembali sama salat. Kembali ke jalan yang Allah ridhoi. Kalau seandainya kita ini dekat sama Bapak Presiden ada di Indonesia, insya Allah gampang. Kena sama polisi, telepon Presiden, lolos. Kemudian BBM naik, telepon sama Presiden, dapat gampang nanti. Gampang terus. Perizinan surat gampang, sertifikat gampang, mobil gampang. Karena apa? Dekat sama Presiden. Oke, kalau kita dekat sama yang menciptakan langit. Oke, kalau kita dekat dengan zat yang menciptakan bumi. Oke, kalau kita dekat dengan zat yang menciptakan surga, yang menciptakan langit, makanya fafirru ilallah. Ya. Kembali sama Allah Ta'ala. Lari ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan dilupakan Allah Ta'ala. Nanti kalau kita ini ditaruh ada di bawah tanah, kalau sudah meninggal, kita diadani. Secinta-cintanya orang tua kepada kita, secinta-cintanya orang tua kepada kita. Tidak mungkin orang tua itu ikut ada di bawah tanah sama kita. Secinta-cintanya anak kepada kita. Kita punya anak. Anaknya bakti sama kita, cinta sama kita. Kalau kita meninggal ada di bawah tanah, tidak mungkin anak itu ikut sama kita. Secinta-cintanya istri, secinta-cintanya suami semua, tidak mungkin ikut. Di situ kita cuma punya satu, Allah Ta'ala. Kita tidak bisa berharap sama teman yang dulu majelis sama kita ada di malam hari, majelis sama kita di siang hari. Kita tidak bisa yang istri yang selalu tidur ada di samping kita, anak yang selalu menghibur hidup kita, tidak ada saat itu. Kita cuma punya satu, Allah. Makanya dibilang, kalau dapat Allah, dapat semua. Kalau ketinggalan Allah, ketinggalan semuanya. Kalau ketinggalan Allah, ketinggalan semuanya. Makanya yang dekat sama Allah Ta'ala. Allah Ta'ala itu Tuhannya orang yang taat. Allah Ta'ala itu Tuhannya orang yang alim. Allah Ta'ala itu Tuhannya orang yang bodoh. Allah Ta'ala itu Tuhannya orang yang maksiat. Allah Ta'ala itu Tuhannya orang kaya. Allah Ta'ala itu Tuhannya orang miskin. Rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmat Allah Ta'ala ini cakup ke semuanya. Semua bisa dapat rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siru ilallahi ujan
wa makasir. Jalan ke Allah urujan wa makasir. Kita ini kalau dekat sama Allah Subhanahu wa taala enggak pernah bingung. Enggak bakal kena bingung, kena ini naik, kerjaan bangkrut, sehat menurun, kemudian masalah muskilah enggak pernah bingung. Kenapa? Karena pegangannya Allah taala. Kita punya pegangan sama Allah Subhanahu wa taala. Orang yang paling enggak pernah sumpek. Orang yang paling enggak pernah sumpek ada di dunia itu sama orang yang dekat sama Allah taala. Orang yang paling dekat sama Allah taala. Faliman khafa maqama rabbih jannatan. Orang yang takut sama Allah taala dikasih 2 surga. Maksudnya apa? Surga di dunia, Allah taala kasih enak hidupnya. Dan surga ada di akhirat. Dalam ayat yang lain Allah taala berfirman, "Man yu'min yahdi qalbah." Ya. Orang yang iman sama Allah taala dikasih petunjuk hatinya, dikasih jalan keluar di setiap permasalahannya. Wa fi qira'ah yahda qalbahu. Allah taala buat tentram hatinya, Allah taala buat tenang hatinya. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Karena siapa yang beramal baik, beramal soleh, laki, perempuan, dia iman sama Allah, pasti hidupnya dibuat senang sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ini bakti sama orang tua cinta, bantu kita, permasalahannya kita menjadi permasalahan orang tua, sumpeknya kita menjadi sumpeknya orang tua. Kalau kita bakti sama Allah taala, lebih dari itu. Lebih dari itu. Makanya wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang yang takwa sama Allah, setiap permasalahan Allah taala kasih jalan keluar. Allah taala kasih jalan keluar. Makanya saya ajak dari hati yang paling dalam untuk diri saya dan semua yang ada di sini. Ayo kembali ke Allah taala. Fafirru ilallah. Kembali ke Allah taala, ke jalan Allah yang Allah itu banyak berdoa. Banyak memohon doa mukhul ibadah ya. Doa itu inti, otak dari ibadah. Intinya ibadah adalah doa. Apa yang dimaksud doa? Doa itu bukan kalau doa diterima, doa diterima. Kita menghambakan diri ke Allah Subhanahu wa taala. Kita menunjukkan bahwa kita selalu butuh sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa du'ai wabtihali syahidun li biftigori. Saya punya doa, saya selalu berdoa sama Allah dan berharap ini menjadi saksi bahwa saya di setiap saat selalu butuh sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ayo kembali ke jalan yang Allah ridhoi. Jadi orang yang soleh, jadi orang yang tak. Jangan lupa sama Allah. Minimal sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu jangan pernah dilupakan. Jangan sampai ditinggal. Kalaupun ketiduran sholat subuhnya, jangan lupa digowo. Jangan lupa digowo. Ingat, kalau kita ini mati, kita tidak punya siapa-siapa. Kita cuma punya sholat 5 waktu. Kita tidak punya siapa-siapa. Kita cuma punya puasa Ramadan. Kita tidak punya siapa-siapa. Kita cuma punya zakat. Kita cuma punya amal-amal soleh. Kita cuma punya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang ada di sini. Yang ada di sini nih. Kalau salah satu dari yang ada di sini meninggal di bawah tanah, sudah ditinggal. Sedihnya 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari. Selesai lupa. Mau ayah, mau ibu, mau orang tua, selesai. Kembalinya kemana? Ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masuk di alamul barzakh. Kalau kita baik ada di dunia sama Allah, maka Allah ta'ala akan sambut kita di alam barzakh. Nah itu ayo jadi orang-orang yang soleh, jadi orang-orang yang taat, banyak berdoa sama Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak berharap dan mendekat sama orang-orang yang selalu mengingatkan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada orang yang selalu mengingatkan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.